Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Deol Hakendra. Saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi unit 1, yaitu konsep dasar media pembelajaran. Prestasi belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar siswa di sekolah. Indikasi seperti ini mungkin terjadi karena kurang menariknya penyajian materi oleh pendidik, sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar. Menurut paradigma behavioristik, belajar merupakan transmisi pengetahuan dari expert ke novice. Guru dapat menuangkan pengetahuan sebanyak-banyaknya pada siswa dengan persepsi siswa dapat menyerap seluruhnya pengetahuan tersebut. Dampaknya adalah berkurangnya kreativitas siswa. Akhir-akhir ini konsep belajar menerapkan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa sendiri yang diharapkan merubah pengetahuannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Karena itu, media pembelajaran menempati posisi strategis dalam pengoptimalisasi proses belajar mengajar. Kata media sendiri berasal dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Jadi, media pembelajaran dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Secara umum, kegunaan media dalam proses belajar mengajar yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan kerja, menimbulkan gairah belajar, memungkinkan anak untuk mandiri, memberi rangsangan yang sama untuk pengalaman yang sama, dan terakhir merangsang minat, perhatian, dan pikiran siswa untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber, yaitu guru, kepada penerima, yaitu siswa. Secara rinci, fungsi media dalam pembelajaran ada banyak. Yang pertama adalah menyaksikan benda atau peristiwa masa lalu dengan perantara potret atau foto, presentasi di PowerPoint atau semacamnya, dan video. Selanjutnya, mengamati peristiwa atau benda yang sukar dikunjungi. Selanjutnya, memperoleh keterangan jelas tentang benda yang sukar diamati langsung. Mendengar suara yang sulit ditangkap telinga secara langsung. Mengamati binatang yang sukar diamati secara langsung. Mengamati peristiwa yang jarang sekali terjadi. Mengamati benda yang sukar diawetkan. Dengan mudahnya membandingkan sesuatu. Selanjutnya dapat menyaksikan proses yang berlangsung secara lambat, dapat melihat lambatnya sesuatu yang terjadi dengan amat cepat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, selanjutnya itu landasan penggunaan. Landasan penggunaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini dengan menggunakan media. Siswa diberi kebebasan menentukan pilihan, baik cara belajar maupun alatnya. Dengan demikian, penggunaan teknologi tak berarti dehumanisasi. Dan yang kedua yaitu landasan psikologis. Media. Dengan menggunakan media dan metode pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa mengamati kejadian dengan menekankan stimulus yang dapat diamati, apalagi jika objeknya konkret. Yang ketiga yaitu landasan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah. Dan yang terakhir yaitu landasan empiris yang berhubungan dan berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa sehingga penggabungan media audiovisual akan menjadi lebih efektif. Karakteristik media pembelajaran dua dimensi. Yang pertama yaitu media grafis, penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis, dan simbol visual untuk menggambarkan pesan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu media bentuk papan, terdiri atas papan tulis, papan tempel, dan papan magnet. Yang ketiga yaitu media cetak, terdiri atas majalah,
koran, buku pelajaran, dan yang lainnya. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Felicia Santa Ronaldi Lumbendal. Perangkat dan klasifikasi. Yang termasuk perangkat media adalah material, equipment, hardware, dan software. Material yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan pada audiens. Equipment sendiri dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang terdapat dalam material pada audiens. Klasifikasi media secara garis besar itu adalah media audio dan visual. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Media grafis penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis, dan simbol visual untuk menggambarkan dan pesan yang akan disampaikan. Media bentuk papan terdiri atas papan tulis, papan tempel, dan papan magnet. Sedangkan media cetak terdiri atas majalah, koran, buku pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Ada belajar benda sebenarnya bisa melalui widya wisata, bisa melalui spesimen, bisa melalui media tiruan, peta timbul, dan yang terakhir adalah boneka. Sekian penjelasan dari saya yang juga mengakhiri penjelasan keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini.